Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahirin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat Masjid At-Taqwa Universitas Pancasila yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bisa kita baca di beberapa media massa bahwa negara Finlandia tidak lagi memberlakukan layaknya negara-negara lain dalam protap dan prokes daripada corona disease yang kita ketahui diantaranya adalah PCR, diantaranya adalah antigen, diantaranya adalah rapid test dan seterusnya. Tapi negara Finlandia menempatkan anjing-anjing terlatih di beberapa titik-titik yang krusial, termasuk di bandara ketika memasuki Finlandia. Ini mengingatkan kita bahwa ada ilmu anjing terbaru yang ditetapkan oleh Finlandia untuk menggawangi negaranya bagi siapapun yang masuk ke negaranya. Bahkan ilmu anjing ini bisa mengidentifikasi siapa-siapa yang terjangkit dan siapa-siapa yang terbebas. Bahkan ketika yang bersangkutan kurang senang, tidak menyepakati, bisa langsung untuk dibawa ke sauna untuk kemudian diambil keringatnya lewat sapu tangan dan diakurasi di laboratorium, dan tingkat akurasinya mencapai 100%. Ini artinya ada ilmu yang baru kita ketahui, ilmu anjing yang kemudian menggawangi satu negara, dan ini adalah ilmu. Ada ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada ilmu hukum di Fakultas Hukum tentunya. Ada ilmu teknik, ada broadcast, ada pariwisata, yang tentunya Sivitas Akademika Universitas Pancasila yang sampai menit ini, sampai jam ini, sampai detik ini menggelutinya, tentunya juga ini bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ilmu pertukangan yang syukur alhamdulillah hampir 2 tahun saya juga tidak jalan sini. Terakhir bertemu dengan mahasiswa saat sebelum corona. Sekarang konstruksi jalan luar biasa, hampir-hampir kita bingung mau lewat kemana karena begitu banyak alternatif yang ditunjukkan oleh Google Meet. Yang kemudian Google Maps ini mengarahkan kita pada jalan yang sebetulnya jalan itu sudah kita ketahui, malah kita dibawa ke jalan-jalan yang membuat kita bingung dan kurang yakin menjalaninya. Itu pun karena ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ilmu-ilmu ini mencuat, bahkan menjadi pegangan satu negara,
kita diingatkan untuk mengenal Allah lebih dalam, bahwa Allah huwal alim. Allah bukan hanya mengetahui, Allah bukan hanya maha mengetahui, tapi Allah sudah sangat mengetahui lama sebelum kita ada, lama sebelum orang tua ada, lama sebelum masjid kita ini yang baru ada, lama sebelum konstruksi jalan yang baru yang kita temukan itu ada. Bahkan lama sebelum corona disease kemudian mewabah di negara kita. Ilmu ini disebut dengan ilmu al-azali, yang Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa al-ilmu Allahil azali, ilmu ini adalah ilmu azali yang sudah lama, yang kita kenal dengan istilah qada. Qada adalah satu ketetapan yang kita tentunya meyakini setelah antu'mina billah, kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan eksistensinya, tidak mengganti eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Kemudian kita meyakini kepada malaikat-malaikatnya, meyakini kepada kitab-kitabnya, meyakini kepada rasul-rasul utusannya, meyakini kepada hari akhir yang akan kita temui nantinya, pun kita meyakini dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya untuk kita. Itu artinya, faktanya siang hari ini kita dituntut untuk mengenal lebih dalam diri kita. Agar apa? Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mimpi kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita belum mengenal lebih dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita juga hanya mengenal diri kita secara parsial belaka? Arif nafsaka, kenali diri kita, maka insya Allah kita akan mengenali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menggambarinya, mensifati dirinya, bukan hanya satu sifat alim, tapi alimul basir, maha mengetahui dan maha melihat. Ini diingatkan juga kita bahwa setelah corona melandai, setelah kemudian beberapa tempat zona-zona merah, zona-zona orange berubah menjadi zona-zona hijau, dan pada akhirnya kita diingatkan oleh DKM kita sejak awal untuk tetap menjaga protokoler kesehatan kita dengan memakai masker dan menjaga kesehatan dan tanggung jawab kita yang kita sepakati untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya siang hari ini kita adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari qadanya, dari putusan-putusannya, dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ketika nyatakan kun fayakun, apapun itu, siang hari ini, jam ini, menit dan detik ini, kita faktanya adalah orang-orang yang aidin wal faizin, orang-orang yang menang, orang-orang yang lulus, orang-orang yang lolos dari Universitas COVID-19 yang sudah melanda beberapa tahun belakangan, yang sampai detik ini masih ada. Syukur alhamdulillah melandai. Mudah-mudahan Allah tetap berikan kita qada, Allah tetap berikan kita keputusan terbaik, khairihi, yang baik untuk kita, agar kita bisa menyaksikan hilangnya COVID-19, hilangnya corona, hilangnya apapun yang kita namakan dari segala yang tidak menyenangkan, untuk kemudian segalanya kembali membaik, kembali normal, proses belajar mengajar, proses aktivitas akademika yang dulu kita sangat impikan, sangat kita kangenin, mudah-mudahan segera terwujud. Dan lagi-lagi kita adalah pilihan Allah yang qada, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menutup ini kita diingatkan oleh
Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang yang mampu menempatkan ilmu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabnya adalah Al-Hikam. Hikam adalah jamak daripada hikmah. Seringkali teman kita menepuk dada kita, mengelus pundak kita, punggung kita, ketika ada sesuatu yang terjadi sambil menyatakan mudah-mudahan ada hikmahnya. Sebetulnya ini kurang pas untuk kita. Yang pas adalah mudah-mudahan kita menemukan hikmah-hikmah yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita semakin cermat, semakin pandai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidaklah Allah ciptakan sesuatu kecuali ada ilahnya, ada reasonnya, ada alasannya. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam menyatakan sawabikul himam, kemauan yang kuat, keinginan yang menggebu-gebu, la tahriku, tidak akan mampu kemudian membolongi, merusak aswarul aqdar, daripada dinding-dinding takdir-takdir kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah sudah pagari kehidupan kita, meskipun Allah sudah takdirkan kehidupan kita dengan dinding-dinding kodok dan kodarnya, tapi kita diarahkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk sawabikul himam, tetap prestisius, tetap punya cita-cita, tetap punya niat yang kuat, tetap tidak putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita bagian yang insya Allah masih ada manfaat, sehingga kita dipanjangkan umur kita, kita dibiarkan untuk tetap terus bisa kembali melakukan proses belajar mengajar dengan normal, dan tentunya masih ada manfaat keilmuan yang dititipkan kepada kita, sehingga akhirnya mudah-mudahan saatnya nanti kita berakhir wafat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islama wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wansuril mujahidina wa ikhwanana fi Falastin wansuril mujahidina wa ikhwanana fi anha'il alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura jami'atina, jami'ati Universitas Pancasila ya Allah, madamatis samawati wal ardh. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura jami'atina hadihi ya Allah, jami'ah Universitas Pancasila ya Allah,
ma damatis samawati wal ardh wa jami'atina hadhihi ya Allah masjid at-taqwa ya Allah wa jaga karsa wa hauluha ma damatis samawati wal ardh Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.